Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Selamat jumpa saudara-saudari dalam Renungan Harian Vincenzian Minggu Biasa ke-31 30 Oktober 2022. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa satu-satunya yang diwartakan Yesus itu adalah kerajaan Allah. Bagaimana kita dapat menjadi rasul atau murid Yesus yang sejati? Yaitu kalau kita ikut mewartakan dan membangun kerajaan Allah itu. Tapi bagaimana itu mungkin terjadi? Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mau terlibat untuk membangun kerajaan Allah? Saudara-saudari, kerajaan Allah itu pertama-tama berarti kita yakin Allah itu meraja dalam hidup kita. Dan Allah yang meraja itu adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Hanya kalau kita menyadari Allah itu begitu mengasihi dan menyayangi kita, Allah itu begitu menghargai kita, kerajaan Allah itu pertama-tama ada dalam diri kita. Dan dari diri kita, kita juga berani mewartakan, kita berani memperjuangkan supaya kerajaan Allah itu juga hadir di dunia sekitar kita. Dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan, ada hal yang patut sekali kita camkan. Dikatakan di situ antara lain, justru Tuhan, karena Engkau maha kuasa, maka semua orang Kau perhatikan. Kemahakuasaan Tuhan bukan untuk menguasai. Kemahakuasaan Tuhan itu untuk memperhatikan, untuk mengasihi. Karena itu seorang penguasa yang baik, yang sungguh-sungguh mewakili Tuhan, itu bukan mau sungguh-sungguh menguasai, tetapi kekuasaannya untuk memperhatikan dan melayani. Supaya apa? Dikatakan semua orang Kau perhatikan supaya mereka bertobat. Ya. Bertobat itu artinya apa? Bertobat artinya mau berbalik kepada Tuhan. Mau berbalik kepada Tuhan. Mau hidup dan berkarya bersama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang patut kita perhatikan dalam bacaan pertama adalah keyakinan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Karena kalau Tuhan itu maha bijaksana, ya, dikatakan Engkau mengasihi segala yang ada. Sebab andai kata sesuatu Kau benci, tentu tidak Kau ciptakan. Jadi Tuhan menciptakan kita itu keluar dari kasih-Nya, bukan dari kebenciannya. Kita ini bisa hidup, bisa hadir karena keluar dari kasih Tuhan. Rasul Paulus di dalam bacaan kedua juga senantiasa mendoakan kita supaya Allah senantiasa menganggap kita layak untuk panggilannya. Kita ini semua awam, biarawan-biara bati ataupun imam, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk dikasihinya. Dan kalau Tuhan memanggil kita, kalau kita berkenan dengan panggilan Tuhan, dikatakan Tuhan akan menyempurnakan kehendak
untuk berbuat baik. Seringkali kehendak kita itu begitu lemah, ya, terutama kehendak untuk berbuat baik. Berapa kali kita berkehendak kemudian kita gagalkan sendiri. Tetapi Rasul Paulus mendoakan kita supaya Tuhan senantiasa melayakkan dan menguatkan kita dalam kehendak kita dan dalam pekerjaan-pekerjaan kita untuk berbuat baik. Dan dalam Injil, Yesus begitu mengasihi dan menghargai Sakeus, kepala pemungut cukai yang seringkali dicemoohkan orang. Kita orang yang saleh seringkali mencemoohkan orang yang kita anggap berdosa. Padahal kita sebagai orang saleh itu seharusnya adalah diri kita ini adalah tempat Tuhan itu berkarya. Dan kalau Tuhan berkarya tidak mungkin Tuhan mencemoohkan, karena Tuhan menghargai setiap ciptaannya, juga orang yang berdosa. Seringkali karena kita mencemoohkan orang berdosa, mereka itu lepas dari kerajaan Allah. Yesus mengasihi dan menghargai orang berdosa sehingga mereka berbalik kembali kepada Tuhan. Saudara, kita patut hati-hati dengan sikap, kata, dan tindakan kita supaya kita tidak melemahkan kerajaan Allah dengan cara menyingkirkan orang-orang yang seharusnya seperti Sakeus bisa ikut membangun kerajaan Allah bersama dengan kita. Mari dalam hidup dan pelayanan kita, kita senantiasa menghargai orang. Orang betapapun berdosanya, kalau kita hargai, ia kita kuatkan untuk bertobat. Tapi semakin kita cemoohkan, orang berdosa ini akan semakin kuat keinginannya untuk mengikuti si jahat dan melemahkan kerajaan Allah. Mari saudara-saudari kita membangun kerajaan Allah, pertama-tama mulai dari syukur bahwa kita sudah dipanggil, sudah didengarkan, dihargai, dan dikasihi oleh Allah. Dan kasih Allah itulah yang kita wartakan untuk terus membangun kerajaan Allah, untuk terus membenahi kerajaan Allah, juga tatkala kita menghadapi orang-orang yang berdosa. Supaya dengan kasih Allah, kita juga membuat mereka berbalik kepada Tuhan dan kembali bekerja sama dengan kita untuk membangun kerajaan Allah, kerajaan kasih-Nya. Amin. Aku